Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nuri zati wa siri sarifi siril asma'i wa sifati wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati. Qala Allah ta'ala fi kitabil mubin. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan law anzalna hadzal qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu naribuhal linnas la'allahum yatafakkarun. Wallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi was shahada Ar-Rahmanir Rahim. Wallahu allazi la ilaha illahu al-Malikul Quddus al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Mutakabbir subhanallahi amma yasrikun. Wallahu khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Segala puja dan puji hanya milik Allah saja. Kepadanya kita minta pertolongan dan kepadanya lah kita mohon ampun. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan mulut kita, dari kejahatan hati kita, dari kejahatan perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tak satu pun yang bisa menghalangi. Dan barang siapa yang tersesat, tak ada pun satu pun orang yang dapat memberi petunjuk baginya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga pagi yang cerah ini, pagi yang betul-betul indah ini, apapun bentuk amal ibadah kita sejak awal Ramadan sampai 1 Syawal ini, kita mohon ampun kepada Allah, kita minta pertolongan kepada Allah agar diberkahi, agar diterima seluruh amal ibadah kita pada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Semoga kita diberi syafaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak dunia saja kita diberi syafaat, sampai nanti ke akhirat di yaumil akhir kita mendapatkan pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu yang dimuliakan Allah di Masjid Taqwa ini, kita betul-betul nanti bermunajat kepada Allah agar betul-betul mendapatkan berkah yang luar biasa pada pagi ini. Sejak terbenamnya matahari di ufuk barat dan disudahi dengan salat maghrib, gema takbir berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seluruh negeri menggema dengan takbirnya. Ini amat luar biasa. Begitu indahnya kita sambut bulan ini. Bulan yang penuh keindahan, yang penuh rahmat telah kita lalui. Dengan begitu banyak ujian dan cobaan. Dan kita mendapatkan 1 Syawal ini
betul-betul dirahmati Allah hendaknya. Kita merasakan masing-masing yang mempunyai berkah, yang mendapatkan berkah dari Allah, yang selalu menjaga kesuciannya. Qad aflaha man tazakka. Maka beruntunglah orang-orang yang menjaga hatinya, menjaga kesuciannya pada bulan suci Ramadan ini. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan pagi ini kita diizazahkan oleh Allah dengan rahmat, dengan kenikmatan yang luar biasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita sudah persiapkan tadi dengan kita bersarapan pagi sedikit, menandakan kita sudah meninggalkan puasa, dan kita mandi dengan baik dan mempersiapkan baju yang terbaik untuk datang ke lapangan ini. Tidak lain, tidak bukan, kita hanya ingin mendapatkan suatu sentuhan rahmat dan berkah dari Allah. 7 takbir kita mulai, dan rakaat kedua 5 takbir. Dan kita ambil ini dari sejarahnya Siti Hajar, bahwa di padang pasir yang tandus ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail. 7 kali beliau bolak-balik ke Safa dan Marwah. Ke Safa 7 kali dengan sambil mengucapkan asma-asmanya Allah, dan ke Marwah 5 kali dengan mengucapkan asma-asmanya Allah. Dan pada saat itu Nabi Ismail kecil menghentak-hentakkan kakinya ke tanah karena tidak ada lagi air. Namun saat itulah Allah memberikan mukjizatnya, Allah memlihatkan kerahmatannya pada alam itu. Keluarlah mata air dan dikumpulkan oleh Siti Hajar. Zam, 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 zam. Berkumpullah. Dan ini yang kita harapkan pada pagi ini. Kita berpanas-panasan mengharapkan hidayah, nurnya Allah. Bukan air Zam-Zam yang keluar, tapi nurnya Zam-Zam. Mudah-mudahan kita mendapatkan dari Allah, langsung dari telaga Kautsar. Mudah-mudahan Allah mengalirkan, mencahayakan nurnya kepada kita pada hari ini, untuk menghapus sekalian dosa-dosa kita yang telah terdahulu dan saat ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Anas bin Malik dalam sejarahnya kita kutip, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Ismul A'zam apa yang dapat kami amalkan sehingga dapat pertolongan dari Allah, dapat ampunan dari Allah? Lalu Rasulullah menjawab, siapa yang bisa membaca pagi ini, yaitu ta'awuz sebanyak 3 kali, auzubillahi minasyaitonirrajim, dan dilanjutkan dengan membaca surat Al-Hasyr 3 ayat terakhir, maka Allah akan mengampuni dosanya. Allah akan menguasakan, akan memberi kuasa kepada 70.000 malaikat untuk bersalawat, meminta ampun atas kepada orang-orang yang membaca ta'awuz dan Ismul A'zam ini. Apa itu? Surat Al-Hasyr, yaitu surat pembersih. Kita perlu dibersihkan hati. Selama 1 bulan penuh kita ditempa, namun sayang 1000 kali sayang kalau masih ada yang menyangkut dalam hati ini, dalam kalbu ini, dalam jiwa ini, kesombongan, keangkuhan pada diri, maka apapun bentuk ibadahnya pada bulan Ramadan ini tidak akan diangkat oleh Allah. Pagi ini
Hati yang keras daripada batu, yaitu hati yang tidak pernah mendapat hidayah daripada Allah. Hati yang tidak pernah kena sentuh oleh hidayah Allah. Sifat-sifatnya lahir sifat kesombongan, keangkuhan, SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini yang mengalir pada kita saat ini, yang perlu kita bersihkan, ini yang perlu kita hapus dengan surat Al-Asr. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jangan kita sia-siakan waktu yang telah berlalu. Mungkin Ramadan ini kita bisa bertemu, namun belum tentu Ramadan yang akan nanti. Tak ada pun satu pun yang bisa menjamin Ramadan nanti kita akan dipertemukan lagi. Tak ada satu pun yang punya. Maka kesempatan yang diberikan Allah pada saat ini, apabila kita sia-siakan, apabila kita buang begitu saja, kita lalui begitu saja, maka menjadi manusia yang merugilah kita. Apa yang dapat menghapuskan dosa-dosa ini? Terutama datangilah orang tua. Orang tua segala-galanya. Karena di telapak kaki orang tua, ibumu terletak surga. Namun peran ayah adalah sebagai kunci dari surga itu sendiri. Ayah, bapa adalah tulang punggung keluarga. Dia bertanggung jawab sampai ke akhirat nanti. Di padang mahsyar nanti, ayahlah yang nanti mempertanggungjawabkan seluruh apapun perbuatan istri dan anak-anaknya. Begitu besar pengorbanannya dalam kehidupan ini. Namun sayang, seribu sayang, kalau masih ada di antara kita yang tidak mendatangi orang tuanya, yang tidak mau minta maaf pada hari ini kepada orang tuanya, karena beliau sudah sakit-sakitan, karena tidak mewah lagi, karena tidak beruang lagi, maka jarang kita sentuh dia, jarang kita datangi dia. Ingatlah apa kata Rasulullah, jangankan surga yang engkau dapat, bau surga pun tidak pernah akan engkau cium. Nauzubillah min dzalik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada 1 Syawal Rasulullah SAW dan naik lagi tangga kedua, dia membaca amin lagi, dan naik ke tangga ketiga, dia membaca amin. Lalu sahabat bertanya setelah dia turun mimbar, ya Rasulullah, doa siapa yang engkau amini itu? 3 kali engkau mengucapkan amin. Rasulullah menjawab, malaikat Jibril berdoa. Apabila malaikat Jibril berdoa, Rasulullah yang mengaminkan, maka Allah akan mengabulkan doa itu. Apa doa pertamanya? Celakalah orang yang berpuasa apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan yang kedua, celakalah orang berpuasa apabila dia khianat, dia durhaka kepada suaminya. Amin, kata Rasulullah. Dan yang ketiga, celakalah orang berpuasa pada Ramadan apabila dia memutus silaturahmi sesamanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, orang tua adalah tempat kita, guru kita. Jangankan penyakit yang kita hadapi waktu kecil, satu nyamuk pun dia tidak rela
untuk mengisap darah kita. Begitulah kasih sayang ibunda kita. Dan setelah tua kita sia-siakan. Jangankan bau surga. Jangankan surga yang engkau dapat, tapi bau surga pun tidak akan pernah engkau dapat. Begitu juga kepada suami, kepada istri yang selalu menghadik suami, yang selalu melawan kepada suaminya, maka Allah tidak akan menerima puasa orang tersebut. Dan juga orang yang tidak mau memaafkan sesamanya, tetangganya, saudara-saudaranya, dia memutus silaturahmi, maka apapun bentuk ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan ini tidak akan diterima oleh Allah. Makanya Khatib membaca surat Al-Hasyr. Apa yang ada di surat Al-Hasyr itu? Yaitu asma-asmanya Allah. Asma-asmanya Allah yang terpilih. Wallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi was shahadah warrahmanir rahim. Wallahu allazi la ilaha illahu al malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wa fil ardh wa huwal azizul hakim. Langit bertasbih, bumi ini bertasbih, apapun bentuk di alam ini bertasbih kepada Allah. Tanah yang kita injak-injak setiap hari ini bertasbih kepada Allah. Bagaimana kalau pada orang yang kita injak-injak harga dirinya? Bagaimana orang yang kita lecehkan? Bagaimana orang yang kita hina? Dia makhluk Allah juga. Dia bertasbih kepada Allah. Allah telah melihatkan bukti bahwa alam ini bertasbih, berzikir kepada Allah. Di Batu Sangkar, di Selayang, di Lembah Anai, Allah lihatkan. Dan di negeri ini, bahkan di negeri luar, Allah lihatkan bagaimana tasbihnya alam ini. Dia tidak akan menggilas, dia tidak akan menghancurkan yang tidak pantas dihancurkan. Tempat ibadah dia selamatkan. Di Lembah Anai tempat ibadah dia selamatkan. Begitulah alam ini. Dia bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa fil ardh wa huwal azizul hakim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Semoga pada hari ini hati kita diketuk, hati kita bertahajud kepada Allah. Semoga apapun bentuk amal ibadah kita yang kita lakukan bersusah payah 1 bulan penuh diterima oleh Allah hendaknya. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum tuflihun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liuzirahu ala dini kulli wa kaffa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati. Qala Allah ta'ala fi kitabil mubin. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qalaidun Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfirli wa muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiul alim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Qudus ya Salam. Allahumma zil sultanil azim wa zil manil kadim wa zil wajhil karim wa wali kalimatit tammat wa datil mustajabat. Ya Allah yang Maha Rahman dan Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami sudah durhaka kepada kedua orang tua kami. Kami sering membuat hatinya terhibah, membuat hatinya terenyah, membuat mereka sedih, membuat mereka menaburkan air mata. Ya Allah, kalau tidak Engkau ampuni kami hari ini Allah, maka kami akan hina nanti di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hanya kepada Engkau kami hanya memohon, hanya kepada Engkau kami meminta ya Allah. Apabila ya Allah orang tua kami sedang sakit sekarang ini, berilah dia kesehatan, berilah dia kekuatan ya Allah, berilah rahmat dan hidayah baginya. Dan nanti apabila Engkau jemput dia ya Allah, jadikanlah mereka menjadi husnul khotimah. Ya Allah ya Rahman, begitu susah ayah kami membesarkan kami, hujan dan panas ya Allah, dia selalu membahagiakan kehidupan kami. Dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah meminta apapun pada kita. Dia tidak berharap apapun kepada kita. Yang diharapkan hanyalah kita bisa dibesarkan menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ya Allah ya Rahman, pada saat ini di lapangan ini ya Allah, siapapun yang berada di sini ya Allah, angkatlah seluruh dosa-dosanya ya Allah. Bersihkanlah hati kami dari syirik, dengki dan kikir. Ya Allah ya Rahman, apabila kami dalam keadaan tidak sehat pada hari ini ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami ya Allah. Limpahkanlah rahmat dan kekuatan bagi kami ya Allah. Apabila saudara kami tidak sanggup untuk pulang kampung pada hari ini ya Allah, terimalah amal ibadahnya, bahagiakanlah hati mereka ya Allah, walaupun tidak berkumpul bersama kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, wa qul ja'al haqq wa zaqul batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma shifaa'un rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimin illa khasara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.